Jakarta adalah sebuah ibu kota negara. Banyak persoalan di ibu kota kita tercinta, mulai kejahatan, kemacetan, kemiskinan, dan masih banyak lagi. Kemacetan di Jakarta, menurut survei TomTom pada 2019, memperingkatkan Jakarta pada posisi 10 besar kota termacet di dunia. Macet di Jakarta paling parah terjadi pukul 7 pagi sampai 9 pagi, dan pukul 5 sore sampai pukul 8 malam pada saat hari kerja. Kemacetan di Jakarta terjadi karena laju pertumbuhan kendaraan tidak seimbang dengan pertumbuhan pelebaran jalan. Apalagi, masih banyak transportasi di Jakarta yang usianya sudah tua. Walaupun begitu, pemerintah telah merencanakan peremajaan transportasi yang telah tua. Kemacetan ini berdampak pada stres pengendara. Berikut, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi stres pada Assalamualaikum. Halo, nama saya Nur Dadi Ulisyanto. Pada kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi stres di kemacetan ibu kota. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa arti stres itu? Menurut Robin, pada tahun 2001, tapi Robin ini adalah ahli psikologi, bukan Robin Hood. Kita lanjut. Menurut Robin, pada tahun 2001, stres merupakan suatu kondisi menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau halangan. Nah, setelah teman-teman tahu apa arti stres tersebut, kira-kira dalam macetnya perjalanan, apa sih faktor utama dari stres tersebut? Nah, betul teman-teman, faktor utama stres dalam perjalanan yaitu macet tersebut. Tapi ada faktor lain teman-teman. Contohnya, tuntutan profesi. Seperti pimpinan kita menuntut kita untuk tepat waktu, untuk tidak telat pastinya. Faktor lain, faktor kebutuhan fisiologis. Kita ingin cepat-cepat pulang ke rumah, tapi dalam keadaan macet kita berpikir bagaimana kita cepat-cepat istirahat. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang pengertian stres, faktor-faktor stres, nah sekarang saya akan membahas tentang cara mengatasi stres, yang artinya adalah coping stress. Nah, berikut tips untuk mengatasi stres di kemacetan jalanan ibu kota. Yang pertama, perhatikan medan jalan, karena itu penting teman-teman, untuk teman-teman tahu kapan harus berangkat kerja. Yang kedua, teman-teman bisa mendengarkan lagu jika teman-teman menggunakan mobil. Tapi, jika teman-teman menggunakan motor, janganlah mendengarkan lagu karena sangat berbahaya dan bisa-bisa teman ditilang polisi. Untuk itu, teman-teman bisa berdendang lagu kesukaan teman-teman ataupun lagu yang teman-teman sering pikirkan untuk seseorang. Yang ketiga, teman-teman bisa rileks saat berkendara agar otot di tubuh teman-teman tidak kaku dan akan mengakibatkan teman-teman sakit dan pegal-pegal. Tips yang keempat, teman-teman bisa menggunakan transportasi umum seperti angkot, Transjakarta, KRL, MRT, LRT, dan masih banyak yang lain untuk mengurangi kemacetan. Karena pemerintah berkomitmen untuk mengurangi angka kemacetan dengan menambah banyaknya angkutan umum. Setelah ini, saya akan membahas tentang cara menghindari stres di kemacetan ibu kota menurut konteks Islam. Yang pertama, mendekatkan dirilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengucap istighfar, melantunkan ayat suci Al-Quran yang bisa teman-teman hafal ataupun mendengar murotal, seperti surat Al-A'raf ayat 28 yang berisi,
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Itu adalah arti surat dari Al-A'raf ayat 28 yang menganjurkan kita untuk mendekatkan diri pada Allah agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tips yang kedua, sebelum melakukan perjalanan, sholatlah agar hati kita tentram. Dan jika dalam perjalanan sudah masuk waktunya sholat, maka kita diusahakan menepi agar kita tidak ada tanggungan lagi di rumah teman-teman. Karena pada surat Al-Baqarah ayat 153 menyebutkan, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar, sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Nah, itu tips-tips dari saya, Nurdadi Wilsianto, dalam menghindari stres di perjalanan. Saya, Nurdadi Wilsianto, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.